Halo, ketemu lagi di konten Movie Storyline, sebuah konten yang berisikan tentang jalan cerita dari film tertentu. Jadi ini bukan sebuah review ya, dan kali ini saya mau menceritakan ke kalian alur cerita dari film thriller berjudul The Number 23 yang dibintangi sama Jim Carrey di tahun 2007. So, langsung aja kita mulai. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Walter yang berprofesi sebagai petugas pengendalian binatang liar atau animal control. Kenalin, ini Walter. Film dimulai ketika dia mendapatkan tugas untuk menangkap anjing liar berdasarkan laporan dari warga sekitar. Dia pun melakukan tugasnya dengan bagus, tapi sayang, anjing liar itu berhasil menggigit tangannya yang membuat dia berhasil meloloskan diri. Memang anjing itu si anjing. Walter pun geram, dia mengambil senapan dari mobilnya, mengejar anjing tersebut yang ternyata lari ke sebuah pemakaman dan dia pun tidak berhasil menemukan anjing itu. Kemana larinya si anjing ini? Karena kelamaan mengejar anjing, Walter sampai telat bertemu dengan istrinya, Agatha. Kenalin, ini Agatha. By the way, hari itu adalah hari ulang tahun Walter dan mereka udah menyiapkan sebuah rencana. Karena Walter yang telat datang, Agatha yang gabut pun jadi ngeliat-liat toko buku tempat dia menunggu dan matanya tertarik pada satu buku berjudul The Number 23. Jadi ketika Walter datang, Agatha yang udah membeli buku itu pun langsung memberikannya kepada Walter sebagai hadiah ulang tahun. Di hari ulang tahun Walter, Agatha mengajak Walter untuk merayakan ulang tahunnya bersama teman-teman Agatha. Kenapa nggak dengan teman-teman Walter? Karena Walter nggak punya teman. Kuper banget. Jadi ketika Agatha asik dengan teman-temannya nih, Walter yang bosan pun jadi membaca buku pemberian Agatha tadi. Di halaman depannya tertulis kalau buku itu adalah buku fiksi. Apabila terjadi kemiripan pada orang asli di kehidupan nyata, baik itu yang masih hidup ataupun yang udah mati, pembaca disarankan untuk berhenti membacanya. Sampai di situ Walter belum membacanya lebih jauh. Setelah pulang dari pesta yang membosankan itu pun, Walter mulai tertarik untuk melanjutkan beberapa halaman dari buku tersebut. Kayaknya Walter yang gak suka membaca pun mulai menunjukkan ketertarikannya. Buku tersebut menceritakan kehidupan seorang pria bernama Fingerling. Keesokan harinya, di tempat kerja, dia mendapatkan konseling karena gigitan anjing yang dia dapatkan. Dia harus diperiksa selama 7 hari untuk diperiksa kejiwaannya. Ya namanya juga digigit anjing liar kan, takutnya kena rabies gitu. Di hari itu pun dia boleh libur sehari. Ketika pulang ke rumah, hal yang Walter lakukan adalah melanjutkan bacaannya. Kemudian dari 2 bab yang dia baca, Walter merasa ada kemiripan dari karakter yang ada di buku tersebut dengan dirinya. Dia pun sampai mengingat-ingat kehidupan masa kecilnya yang ternyata memang sangat mirip dengan kehidupan dari karakter yang sedang diceritakan di buku. Walter berpikir, ada orang yang menuliskan buku tentang dirinya berdasarkan kehidupan masa kecilnya. Walter pun menceritakan ini semua ke Agatha, tapi Agatha bilang mungkin semua itu hanya kebetulan. Pada malam harinya pun Walter jadi susah tidur karena kepikiran terus sama cerita yang ada di buku The Number 23. Bahkan ketika waktu kerja, Walter terus membaca buku tersebut. Mari saya ajak kalian masuk ke dalam buku itu. Di dalam buku tersebut, karakter Fingerling yang berprofesi sebagai detektif, ceritanya berhasil mencegah gadis pirang yang ingin bunuh diri. Ketika mereka berbicara, gadis itu berkata bahwa dirinya ingin bunuh diri karena angka 23 yang telah memenuhi kehidupannya. Semua hal yang dia temui, semua hal yang dia hadapi, pasti akan mengandung angka 23. Begitulah pernyataannya. Fingerling pun mencoba ngobrol dengan gadis pirang itu dan berpikir bahwa dia benar-benar berhasil mencegah gadis pirang itu dari usaha bunuh diri. Tapi ternyata dirinya salah. Gadis pirang itu tetap melompat dari apartemennya dan meninggal. Detektif Fingerling pun teringat-ingat lagi kata-kata sang gadis pirang kalau angka 23 telah menguasai kehidupannya. Bahkan di namanya pun mengandung angka 23. Jadi ketika mendapatkan nama gadis pirang itu, detektif Fingerling iseng-iseng mencoba memecahkan nama gadis pirang tersebut dan didapatlah angka 23. Walter pun mencoba mencari informasi terkait buku tersebut di toko buku tempat Agatha membelinya. Sayangnya, buku itu ternyata dicetak dan dipublis sendiri sama penulisnya. Bahkan nama penulisnya pun gak pernah terdengar. Sejak membaca buku itu pun, Walter mulai bertemu dengan sesuatu yang berhubungan dengan angka 23 dan berpikir bahwa karakter Fingerling yang ada di dalam buku punya kemiripan dengannya. Ketika di rumah, Walter menunjukkan itu ke anak istrinya. Dia mulai menghitung namanya, ulang tahunnya di tanggal 3 bulan 2, nomor KTP, bahkan jam ketika dia dilahirkan pun mengandung angka 23. Semuanya ada angka 23. Apakah videonya akan menghasilkan 230.000 views atau 2.300.000 views?
Ngarep bro ngarep. So Walter berpikir bahwa buku ini meniru kehidupannya dan siapapun yang menulis buku ini telah memilih dirinya sebagai bahan untuk cerita di dalam buku itu. Agatha menganggap Walter cuman mengambil kesimpulan liar dari buku yang ia baca dan Agatha bilang gak mungkin Fingerling yang ada di dalam buku tersebut sama dengan Walter karena Fingerling di akhir cerita adalah seorang pembunuh. Walter pun mulai mengingatkan Agatha bahwa dia bertemu Agatha di umur 23. Menikah di tanggal 13 bulan 10, yang mana itu kalau dijumlahin menjadi 23. Bahkan nomor apartemen mereka sekarang pun kalau dijumlah-jumlahin akan mengandung angka 23. Agatha yang gak tertarik dengan pembicaraan itu pun memilih untuk masuk ke kamar dan menganggap Walter terlalu serius dalam menanggapi hal ini. Ya kayaknya benar, Walter seakan lupa peringatan yang tertulis pada halaman depan buku ini. Walter tetap melanjutkan bacaannya. Di bab selanjutnya, karakter Fingerling jadi dihantui dengan angka 23 setelah kematian si gadis pirang. Bahkan ketika dia bersama pacarnya, dia mulai menghadapi halusinasi atau bayangan buruk seperti dia menyakiti pacarnya sendiri. Pada malam hari Walter sampai nggak bisa tidur karena buku tersebut dan keesokan paginya, Agatha menemukan Walter tidur di sofa dan melihat tangan Walter yang penuh coretan tentang angka 23. Khawatir kalau Walter terlalu kecanduan dengan isi buku tersebut, Agatha pun menelpon temannya Isaac untuk meminta bantuan. Isaac pun menjelaskan kepada Walter bahwa angka 23 memang unik dan sangat bagus dalam permainan paranoia. Angka 23 memang banyak ditemukan di mana-mana, seperti darah yang bersirkulasi setiap 23 detik, kromosom manusia yang punya 23 cabang, dan lain-lain. Bahkan Isaac bilang kalau 2 dibagi 3 maka hasilnya adalah 0,666, di mana 666 adalah angka setan. Walter pun bertanya, apakah 23 ini berkah atau kutukan? Isaac melanjutkan penjelasannya bahwa ini adalah keajaiban dalam pemikiran yang gak berdasar pada sains. Jadi jika Walter mencari angka 23, maka dia akan menemukannya. Isaac pun menyuruh Walter menyelesaikan membaca buku tersebut dan tidak menganggap buku itu sebagai hal yang serius. Bodoh amat sama perkataan Isaac, Walter tetap membaca buku itu ketika sampai di rumah dengan serius. Di dalam buku itu, Walter kembali menemukan kemiripan kisah dengan karakter Fingerling. Seperti Fingerling yang menghitung 23 pasang sepatu pacarnya, sama seperti Walter menghitung 23 pasang sepatu Agatha. Di buku itu pun, Fingerling berbicara dengan Dr. Phoenix mengenai angka 23, sama dengan Walter yang berbicara dengan Isaac. Apalagi kalau di buku itu, Dr. Phoenix menikung Isaac dengan bermesraan bersama pacarnya. Hal yang Walter pikir akan terjadi antara Isaac dan Agatha. Dia pun lalu bergegas pergi ke toko kue Agatha. Di sana dia menemukan tokonya Agatha sedang tutup. Walter pun mengintip ke dalam. Ternyata benar, Isaac lagi ngobrol bareng Agatha. Ngobrol aja sih gitu, nggak ada macam-macam sebenarnya. Walter pun pulang dengan keadaan marah, melempar bingkai fotonya dan kembali melanjutkan bacaannya. Di mana kelanjutan dari cerita di buku tersebut, Fingerling melihat pacarnya mantap-mantap dengan Dr. Phoenix di hutan. Sakit tapi nggak berdarah. Pengen marah tapi nggak pengen ganggu orang lagi enak-enak, ya udah si Fingerlingnya pergi. Walter pun baca buku itu sampai ketiduran, dan ketika dia terbangun dari tidurnya, dia pergi ke dapur untuk minum. Tapi dia kaget pas nyuci tangannya, kok ada darah di tangan. Ditambah lagi pisau dapurnya hilang satu. Jadi dia balik lagi ke kamar dan menemukan pisau dengan noda darah di atas tempat tidur. Dia pun kaget, ternyata Agatha udah meninggal akibat luka tusukan. Walter nangis dan teriak, ternyata itu hanyalah mimpi. Dia terbangun dengan keringat dingin, langsung ngecek ke kanan, syukurlah Agatha masih ada di sebelahnya. Walter pun pergi dari rumah pada malam hari itu dengan meninggalkan surat untuk Agatha dan beralasan dia butuh 1 malam untuk menjernihkan pikirannya. Walter pun memutuskan untuk menginap di sebuah hotel yang dia juga nggak tahu kenapa hotel jelek itu yang dia pilih. Bukannya istirahat dan menjernihkan pikiran kayak dia bilang di surat ya, Walter malah ngelanjutin baca buku itu ke bagian selanjutnya. Dalam buku itu, Fingerling membunuh pacarnya dan menjebak Dr. Phoenix atas pembunuhan tersebut. Dr. Phoenix pun ditangkap polisi, tapi Fingerling tak bisa tenang dalam menjalani hidupnya. Fingerling pun mencoba bunuh diri, seperti si gadis pirang, tapi nasibnya ngegantung karena buku tersebut ternyata sudah habis dan malah meninggalkan pertanyaan buat Walter. Apakah Fingerling bunuh diri dan meninggalkan kutukan angka 23 bersama Walter atau enggak? Ketika selesai membaca buku tersebut, dia mendengarkan gonggongan anjing di luar hotel. Ketika dia melihat ke jendela, dia melihat si anjing yang gigit tangannya di awal cerita. Walter pun bergegas dan pergi ngejar anjing itu.
Si anjing ternyata lari menuju makam yang sama dengan di awal cerita dan di sana Walter berhasil menembakkan senjata bius untuk melumpuhkan si anjing. Ketika dia ngelihat kalung anjing tersebut, si anjing ternyata bernama Ned. Huruf N, E, D, kalau dijumlahin dari urutan alfabet akan menghasilkan angka 23. Tapi tiba-tiba dari belakang ada yang manggil anjing tersebut dan orang itu adalah pastur. Pastur itu bilang anjing ini milik Barnaby, tukang kebunnya. Gak lama pun si Barnaby datang, Walter pun nanyain kenapa anjing ini dikasih nama Ned. Pastor pun menjelaskan kalau Ned ini ditemukan waktu dia tersesat dan suka berdiam diri di pemakaman ini, khususnya di depan makam Laura Tollins. Walter pun memerhatikan batu nisannya dan Laura ternyata meninggal di usianya yang ke-23. Tapi kata si pastor, itu hanya dugaan aja, karena mayat Laura nggak pernah ditemuin. Jadi makam ini hanyalah simbol dan dibuat ketika dia menghilang. Wow, mengejutkan bukan? Jadi setelah itu Walter pulang ke rumah, di sana dia nemuin Agatha, Robin, dan Isaac. Dia menjelaskan kepada mereka semua bahwa buku ini bukanlah buku biasa dan bisa membuat si pembaca akan melakukan hal yang buruk. Walter menjelaskan bahwa Laura Tollins dibunuh oleh kekasihnya yang mana adalah dosennya sendiri yang bernama Kyle Flinch. Dan karakter yang ada di dalamnya juga punya kemiripan dengan karakter yang ada di buku. Dan Walter berpikir bahwa buku itu adalah sebuah pengakuan yang disamarkan dari si pembunuh. Jadi dia menganggap bahwa Kyle Flinch adalah penulis dari buku tersebut. Dan untuk menjawab pertanyaan dari angka 23, Walter pun pergi mengunjungi Kyle Flinch untuk menanyakannya secara langsung. Walter yang masih menganggap Kyle Flinch adalah penulis buku tersebut bertanya-tanya, apakah Kyle membunuh Laura karena kutukan angka 23? Kyle pun menjelaskan bahwa dia mencintai Laura dan gak pernah membunuhnya. Dan dia gak pernah nulis sebuah buku tentang angka 23. Kyle dipenjara atas perbuatan yang gak dia lakukan. I didn't kill Laura. I loved her. Walter pun percaya karena nama Kyle Flinch gak ada hubungannya dengan angka 23. Walter masih berpikir bahwa si penulis buku harusnya punya kaitan dengan angka 23. Kemudian, Robin ternyata tadi malam membaca buku tersebut dan menemukan halaman yang menempel dan di baliknya ada sebuah alamat pos. Mereka pun mengirim paket sebanyak 23 kotak ke alamat tersebut yang akan sampai pada keesokan harinya. Mereka pun pergi ke alamat yang sama untuk mengecek siapa yang akan menerima paket itu. Tak lama kemudian, muncul seorang bapak-bapak yang akan mengambil paket tersebut. Walter dan keluarganya langsung menegur bapak yang diduga penulis dari buku itu, dan anehnya, dia mengenali Walter dan berkata kenapa Walter ada di situ. Padahal Walter harusnya udah mati. Si bapak pun menyerang Walter dan melarikan diri, tapi Walter mengejar bapak tersebut dan langsung bertanya apa maksud dari angka-angka itu. Si bapak pun bilang, aku pikir kau yang tahu, lalu dia pun menggorok lehernya sendiri. Walter yang kaget berharap si bapak nggak mati. Agatha pun menyuruh Walter membawa Robin untuk pulang dan berkata dia yang akan mengurus semua ini. Sebelum tewas, si bapak meninggalkan kata-kata terakhir untuk Agatha dan menyuruh Agatha untuk pergi ke sebuah tempat dan dari sana dia akan mendapatkan jawaban itu semua. Agatha melihat tangan si bapak pun penuh coretan yang menandakan kalau si bapak juga gila dengan angka 23. Agatha pun menelpon Walter yang berada di rumah dan mengabarkan kalau si bapak udah meninggal. Anehnya, Agatha nggak menceritakan apapun tentang kata-kata terakhir si bapak dan bilang kalau si bapak nggak mengatakan apa-apa. Setelah mengabari Walter, Agatha pergi ke sebuah institut yang si bapak sebutkan tadi. Agatha pun masuk ke bangunan yang udah lama ditinggalkan, berbekal kartu pegawai milik bapak tadi. Agatha mulai mencari petunjuk. Di sana, dia masuk ke sebuah ruangan dan menemukan dinding yang penuh coretan tentang segala hal yang berhubungan dengan angka 23. Gak cuman itu, di sana dia juga menemukan sebuah kotak bertuliskan Sparrow W, inisial dari nama suaminya, Walter Sparrow. Ketika akan memeriksa kotak tersebut, seorang pun datang dan Agatha terkejut. Melihat ekspresi Agatha, sepertinya itu adalah orang yang dia kenal. Di rumah, Walter menemukan sebuah pesan tersembunyi di dalam buku. Dia pun memanggil Robin anaknya dan menceritakan pesan rahasia yang dia dapatkan. Pesan itu berbunyi, pergilah ke sebuah tempat bernama Casanova Park dan gali tanah di tempat yang disebutkan. Mereka pun langsung pergi ke sana dan melakukan penggalian. Mereka berdua kaget karena menemukan tengkorak manusia terkubur di bawah tanah tersebut. Setelah kaget atas penemuan itu, mereka pun pergi dari sana untuk memanggil polisi. Tapi yang nggak mereka sadari, ada orang lain yang mengintai perbuatan mereka dan ketika polisi datang,
tengkorak tersebut pun menghilang. Mereka pun menceritakan pesan rahasia tersebut kepada polisi, tapi polisi cuma nganggap itu semua hanya sebuah prank yang dilakukan ayah dan anak. Kemudian tak lama setelah itu Agatha pun datang diantar Isaac ke lokasi kejadian. Mereka pun berkumpul kembali dan pulang ke rumah. Di mobil, Robin bersemangat banget dalam membahas hal yang udah dia lalui bersama Walter. Melihat suami dan anaknya yang mulai terobsesi dengan buku itu, Agatha pun menyuruh mereka berhenti untuk membahasnya. Agatha nggak percaya dengan kutukan angka 23 dan menganggap hanya orang gila yang percaya bahwa itu adalah angka magis. Tiba-tiba Walter menghentikan mobilnya. Di depan, ada si anjing Ned lagi diam di tengah jalan. Walter pun langsung gaspol mau nabrak si anjing karena dia masih menganggap si anjing inilah yang jadi sebab dia kenal dengan buku ini. Tapi dengan panik, Agatha dan Robin ngingatin Walter dan dia pun sadar segera mengerem mobil itu dan si anjing pun gak jadi mati. Ketika menoleh untuk mengecek keadaan anak dan istrinya, Walter pun melihat tangan Agatha yang kotor dan hal itu menimbulkan pertanyaan. Sesampai di rumah, dia langsung menuduh Agatha yang memindahkan tengkorak itu dari lubangnya. Dia berpikir Agatha yang menulis buku ini selama ini. Agatha jugalah yang membiarkan si bapak itu mati untuk menutupi kedoknya. Itu yang Walter pikir. Dia pun marah dan menyuruh Agatha untuk jujur. Robin yang baru datang pun terkejut mendengar bahwa ternyata Agatha dan Isaac lah yang memindahkan tengkorak itu dari tanah. Tapi Agatha mengaku bukan dia yang menulis bukunya. Malah ketika Walter menanyakan siapa sebenarnya penulis buku ini, Agatha menyebutkan bahwa Walter lah yang menulis buku itu selama ini. Jeng 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 jeng. So, Agatha memperlihatkan penemuan kotak bertuliskan nama Walter di atasnya. Di dalamnya ada skrip dari buku tersebut dan barang-barang yang berhubungan dengan cerita di dalam buku itu. Walter yang masih nggak mudeng menganggap bahwa itu adalah kerjaan Agatha dan Isaac yang menaruh namanya di sana. Ketika Walter melihat dengan seksama barang-barang tersebut, terpintas ingatan-ingatannya yang berhubungan dengan barang-barang itu. Ternyata selama ini memang benar bahwa dirinya sendirilah yang menulis buku itu. Walter yang terganggu pikirannya pun segera pergi lari dari rumah dan kembali ke hotel tempat dia menginap. Dia pun mendapatkan ingatan yang berhubungan dengan hotel dan kamar tempat dia menginap. Bab terakhir yang tidak tertulis di dalam buku itu ternyata dia tulis di dinding kamar. Dan benar saja, di tulisan tersebut disebutkan bahwa nama asli Fingerling adalah Walter Paul Sparrow. Di titik inilah kita akan mendapatkan kebenarannya bahwa selama ini ternyata cerita yang ada di buku adalah cerita yang Walter tulis berdasarkan kejadian yang dia alami di kehidupan nyata. Ketika ibunya meninggal dan ayahnya bunuh diri karena ayahnya frustasi dengan angka 23, Walter yang yatim piatu pun tinggal dari panti asuhan yang satu ke panti asuhan yang lain. Dia juga bertemu dengan Laura Tollins, gadis yang batu nisannya ada di makam. Mereka pun punya hubungan yang spesial. Menurut Walter sih gitu, padahal Laura nggak cinta sama Walter. Karena Laura cinta sama dosennya sendiri, yaitu Kyle Flinch, orang yang Walter temui di penjara. Walter yang galau pun mulai berkutat lagi dengan angka 23 peninggalan ayahnya. Dia jadi agak gila setelah itu. Bahkan ketika Laura pergi darinya dan meninggalkan sebuah surat, dia menemukan pesan tersembunyi dengan mengambil setiap huruf ke-23 dari pesannya. Dari cocokologi tersebut didapatlah sebuah pesan tersembunyi yang menyuruh Walter untuk membunuh Laura. Dia yang mencintai Laura pun takut bahaya yang menimpa Laura. Jadi dia pergi menemui Laura dan menyuruh Laura pergi dari kamarnya. Tapi Laura menolak dan menghina Walter, bahkan melukai Walter di tangan. Karena hal itu, Walter jadi ke-trigger untuk melakukan sesuatu yang berbahaya kepada Laura. Dia membunuh Laura dengan pisau dan entah berapa tikaman yang dia lakukan pada tubuh Laura. Setelah membunuh Laura, Walter menguburnya di Casanova Park. Saksinya, si anjing itu. Kyle Flinch yang dituduh melakukan kejahatan pada Laura pun ditangkap. Selanjutnya, Walter yang sudah selesai mengubur Laura menginap di hotel tempat dia menginap sekarang dan mulai menulis ceritanya sendiri menjadi sebuah naskah. Dia yang pusing karena angka 23 selalu berkaitan di semua hal di kehidupannya pun jadi stres berat dan memutuskan untuk bunuh diri dengan terjun dari kamarnya. Tapi sayangnya dia nggak mati. Dia mengalami cedera kepala dan hilang ingatan. Novel yang dia tulis sebagai pengakuannya pun nggak pernah dia lihat lagi dan dipegang sama si bapak yang mati ngenggorok leher di adegan sebelumnya. Walter yang menjalani perawatan dan terapi pun berhasil pulih lagi, tapi dengan kondisi lupa ingatan akan hal mengerikan yang dia sudah lakukan. Keluar dari institut itu, dia ketemu sama Agatha yang nggak tahu sama masa lalunya. Setelah Walter menemukan kebenaran akan semua ini, dia jadi ngerasa bersalah karena ada orang lain yang dia ambil nyawanya dan orang yang nggak bersalah mendekam di penjara.
Gak lama setelah itu, Agatha pun datang menyusulnya sebagai istri yang baik. Agatha memberikan dukungan dong bahwa Walter yang sekarang sudah sembuh dan menjadi orang yang baru. Walter udah jadi suami baginya dan ayah yang baik buat Robin. Tapi Walter menyuruh Agatha pergi karena takut dia akan membunuh Agatha. Tapi Agatha kembali mengingatkan bahwa Walter yang ada di buku itu adalah Walter yang lama. Dan Walter yang sekarang adalah orang yang berbeda. Agatha menantang Walter untuk membunuhnya jika Walter berani. Walter yang gak mau menyakiti Agatha pun pergi keluar kamar dan berniat untuk membiarkan dirinya tertabrak bis. Tapi karena Robin memanggilnya, dia batal melakukan hal nekat itu. Keluarga itu pun akhirnya berpelukan di tengah jalan. Kayaknya minggir dulu ke tepi boleh kali ya. Setelah kejadian itu, Walter pun menyerahkan diri dan mengakui semua perbuatannya. Kyle Flinch keluar dari penjara, Laura akhirnya dapat pemakaman yang layak, dan Walter di penjara menunggu sidang. Ya, mungkin ini bukanlah ending yang bahagia, tapi itu adalah pilihan yang benar. Terima kasih udah nonton. Kalau suka dengan konten kayak gini, silahkan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. To be continued.